Selamat datang dalam renungan yang menguatkan iman oleh Evata Mana. Program podcast ini didasari atas tulisan-tulisan, buku, serta karya-karya Saudara Watchmeni. Selama masa pelayanannya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang wahyu di dalam Alkitab, baik itu mengenai jalan salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami hadir untuk menyediakan karya-karya hambanya yang sekiranya dapat menguatkan iman saudara-saudari serta Bapak Ibu sekalian terhadap Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat menghubungi nomor hotline Evata Mana pada nomor 0851 5677 2397. Sekali lagi, nomor hotline Evata Mana adalah 0851 5677 2397. Sekarang, mari kita memasuki renungan hari ini. Selamat menikmati. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah renungan yang berjudul Janganlah Khawatir Tentang Apapun Juga. Ayat renungan ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang ada di dalam dunia ini pasti memiliki kekhawatiran. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa memiliki kekhawatirannya sendiri-sendiri. Seorang anak SD contohnya, khawatir tidak naik kelas. Seorang pemuda khawatir dengan masa depannya. Para orang tua juga khawatir dengan pertumbuhan anak-anaknya. Bahkan orang yang sudah lansia pun memiliki kekhawatirannya sendiri. Oh, kekhawatiran ini melanda semua manusia yang hidup. Selama Anda hidup di dalam dunia yang tidak pasti ini, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan menimpa Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Anda dan saya mulai kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Di sini kita nampak bahwa bagi kita ada banyak alasan untuk khawatir. Namun bagi Allah, tidak ada satu alasan pun. Tidak ada alasan untuk khawatir. Semua kekhawatiran adalah tanpa alasan. Karena itu, Allah memerintahkan Anda, janganlah khawatir tentang apapun juga. Boleh jadi alasan-alasan kita tentang kehidupan, masalah-masalah rumah tangga, dan kesulitan-kesulitan pribadi cukup masuk akal untuk dikhawatirkan. Tetapi Alkitab berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Allah berkenan jika kita tidak khawatir.
semua kekhawatiran dilarang olehnya. Banyak orang berpikir mereka harus mengkhawatirkan tentang hal ini atau hal itu. Mereka menyangka bahwa kekhawatiran adalah kewajibannya. Atau ada yang berpikir, untuk masalah lainnya mereka dapat tidak khawatir. Tetapi untuk masalah khusus yang satu ini, mereka harus khawatir. Benarkah bahwa mereka sama sekali tidak boleh mempunyai kekhawatiran, walaupun hanya satu saja? Ya, tidak boleh ada kekhawatiran sedikit pun, walaupun hanya satu. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu dekat. Apabila Anda khawatir, ini mengindikasikan bahwa Anda tidak percaya kepada hatinya dan janjinya. Dia dekat. Jika kita menyadari bahwa dia begitu dekat, niscayalah kita tidak perlu merasa khawatir. Firman Tuhan dengan tegas berkata kepada kita agar kita tidak khawatir sedikit pun. Sesungguhnya kekhawatiran datang dari iblis. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika kekhawatiran itu datang, kita cukup berpaling kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Kita jangan menggenggam kekhawatiran kita, tapi kita melemparkan kekhawatiran itu kepada Allah. Ya, kita dapat berdoa, Tuhan Yesus, aku bersandar padamu. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Aku berserah padamu Tuhan, sebab Engkau yang memelihara aku. Haleluya! Inilah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang tanpa kekhawatiran sedikit pun. Sebaliknya, kehidupan manusia adalah kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Oh, saudara-saudara yang terkasih, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di batin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang masih khawatir ini. Oh, belas kasihani kami Tuhan, agar kami belajar menyerahkan segala kekhawatiran hidup kami kepadamu. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau memelihara kami selama kami menempuh hidup di dalam dunia ini. Di dalam nama-Mu yang menang kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya podcast Renungan Efata Mana ini dapat menguatkan dan menghibur saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian di tengah situasi yang sangat sulit hari ini. Besok kami akan hadir kembali untuk bersama dengan Anda merenungkan firman Tuhan serta berdoa. Tuhan Yesus memberkati.